Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk mengabarkan informasi seputar Pemilu 2024. Bersama saya, Sira Safira, inilah Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Pertemuan Presiden Joko Widodo berbalut makan dengan sejumlah tokoh partai politik dianggap sebagai makna untuk menunjukkan sikap politiknya dalam memihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Meski dianggap wajar, Timnas Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud mengkritisi pertemuan tersebut. Beberapa waktu terakhir ini, Presiden Jokowi bertemu dan makan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang terafiliasi dengan pasangan Prabowo Gibran. Presiden diketahui sempat bertemu dengan Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan di Bogor dalam kurun waktu yang berbeda usai debat ketiga di awal Januari lalu. Presiden pun bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono di Jogja pada hari Minggu kemarin. Ketua Umum Demokrat ini pun sempat bersepeda santai sebelum sarapan pagi bersama Presiden. Senin kemarin, giliran Prabowo Subianto yang diajak makan bakso usai meresmikan gedung geraha utama di Akmil, Magelang. Makan bersama sang Menteri Pertahanan ini pun bukanlah kali pertama usai maju sebagai calon presiden. 2 hari jelang debat ketiga digelar, Presiden dan Ketua Umum Gerindra ini diketahui makan malam bersama. Bagi kubu pasangan Prabowo Gibran menilai, Presiden masih dalam batasan wajar bertemu dan bukan berkampanye, walaupun berada di ruang publik. Kedekatan Pak Jokowi dengan ketum partai itu sangat wajar. Pak Jokowi ini kan presiden saja. Sedangkan mayoritas ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju seperti Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas, semuanya kan menteri-menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi wajar saja dan saya rasa tidak perlu dipersoalkan kalau kunjungan Pak Jokowi ke daerah misalnya mengajak ketum partai. Yang kebetulan karena memang mereka adalah menteri Pak Jokowi. Jadi hal-hal yang biasa saja dan itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai salah. Lain halnya dengan pendukung Timnas Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mereka mengkritik netralitas kepala negara yang telah mengusik rasa keadilan. Ya, cawe-cawe semakin jelas. Dan sudah diumumkan bahwa Pak Presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Dulu politik makan siang memang untuk merukunkan orang kalau ada masalah. Tapi hari ini politik makan siang rupanya untuk kepentingan pihak tertentu, utamanya putranya yang sedang nyalon wakil presiden. Jadi sulit untuk kita katakan bahwa makan siang Pak Jokowi ini menyandang beberapa status. Apakah itu sebagai kepala keluarga, kepala negara, atau kepala pemerintahan? Saya menduganya dan publik menduga makan siang sebagai kepala keluarga yang sedang berjuang untuk putranya maju di Pilpres. Kalau kita melihat aktivitas Pak Jokowi belakangan, ya mungkin Bang Andri bisa bilang nggak ada aturan yang dilanggar gitu ya. Tetapi faktanya yang diusik oleh Presiden Jokowi adalah rasa ketidakadilan atau rasa keadilan publik. Pengamat politik Ujang Komarudin juga menilai makan bersama yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan tokoh partai politik semakin menguatkan dugaan bahwa Joko Widodo memang telah memihak pasangan Prabowo Gibran. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada pertemuan kalau tidak ada maksud tertentu. Nah, dalam konteks politik ini kita bisa menafsirkan secara bebas publik ya. Tapi saya memaknainya ya simboliknya bahwa dukungan penuh kelihatannya ya Pak Jokowi itu kepada 02. Makanya maknanya ketemu dengan partai-partai koalisi di Kim, ya kan, tadi Pak Zulhas, Pak Erlangga, Pak AHY, sebelumnya juga bertemu dengan yang lain. Lalu langsung bertemu dengan Pak Prabowo, walaupun tadi dijelaskan di TV One bukan kali pertama. Nah, saya melihat bahwa dukungan Pak Jokowi itu sangat terang benderang.
menjelang penjeblosan yang beberapa hari lagi tanggal 14 Kian mendekati pencoblosan, manuver politik Presiden Joko Widodo semakin menarik dan mulai membuat gerah lawan politiknya. Sejak pekan lalu, mayoritas kegiatan Presiden berfokus di 2 provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang notabene selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Manuver politik Presiden Joko Widodo kian agresif dalam 2 pekan terakhir. Setelah menyatakan bahwa Presiden boleh memihak, agenda dan kegiatan Presiden mulai difokuskan di 2 provinsi saja. Sejak pekan lalu, Presiden Joko Widodo hadir dengan berbagai aksi populis di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bukan hanya kegiatan resmi, aksi Presiden bermain bola dengan putranya Kaisang Pangarep juga diekspos secara masif di Sleman DIY. Di bidang politik, Presiden juga tampak bersepeda dan sarapan bersama Agus Harimurti Yudhoyono di alun-alun Yogyakarta. Momen akrab Presiden bersama Ketua Umum Partai Demokrat ini tercatat menjadi yang pertama dalam 9 tahun terakhir. Puncaknya, Presiden Jokowi juga menunjukkan keakrabannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Seolah memberi sinyal dukungan terhadap calon presiden nomor urut 2 ini, Presiden dan Prabowo tampak akrab saat makan bakso bersama. Pengamat menilai kegiatan Presiden yang masif di 2 provinsi ini memiliki makna tertentu. Dia menilai Jokowi ingin mengincar suara pemilih di 2 provinsi yang selama ini menjadi basis PDI Perjuangan yang mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Setiap kunjungan kerja Pak Jokowi itu selalu ditafsir secara politik. Oke lah bahwa ketemu dengan Menhan, oke lah ini adalah kunjungan ke negara. Tapi masifikasi kerja-kerja politik, kunjungan ke Jawa Tengah, DIY, ini kan tidak seperti biasanya dan tidak dilakukan di tempat yang lain. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada influencer juga dan artis-artis yang hadir di sana. Apa pesan politik yang bisa ditangkap? Bahwa segala aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik populis gitu ya, datang ke rakyat tentang kesehatan yang ditanyakan tentang bantuan sosial, ingin disiarkan kepada publik. At the end of the day-nya bahwa Jokowi sekalipun tidak maju lagi di 2024, tapi ada pewaris dan pelanjutnya, namanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, politikus PDIP mengaku pihaknya tidak khawatir dengan manuver Presiden Joko Widodo. Jadi walaupun sekarang ini Pak Jokowi mau mengalihkan seolah-olah Pak Jokowi itu adalah sebagai kandidat, ya kan? Tapi objektivitas publik 2 kali kontestasi Pak Prabowo itu nggak dapat 30% gitu loh. Gitu loh. Objektivitas publik melihat bahwa Pak Prabowo Gibran ini tidak identik dengan Pak Jokowi, walaupun itu sudah kehadirannya itu direpresentasikan dukungan dengan Pak Jokowi dengan makan bakso itu loh. Di sisi lain, politikus Golkar Aceh Hasan menilai sikap Presiden semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Prabowo Gibran. Tapi kan publik juga bisa menilai dan bisa melihat ya, mana yang tegak lurus kepada rakyat dan mana yang tegak lurus kepada kepentingan partai. Nah, karena itu maka saya melihat bahwa Presiden Jokowi itu adalah figur presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Dalam hitungan hari sebelum pencoblosan, apakah manuver Presiden Jokowi akan benar-benar efektif? Tim TV One mengabarkan.
Para guru besar dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinannya melalui petisi Bulak Subur, dan Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga menyatakan pernyataan sikap mengenai kondisi darurat kenegarawan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana agenda kampanye dari ketiga capres hari ini. Kita akan memperbarui informasi yang pertama dari Deli Serdang, Sumatera Utara untuk melihat kampanye capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ada rekan kami Nofri Afandi yang akan mengabarkan. Nofri, apa saja informasi terbaru mengenai kampanye yang dilakukan capres nomor urut 1 Anies Baswedan? Ya, sore ini pemirsa, capres nomor urut 01 Anies Baswedan akan menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan Reformasi Tembung Kabupaten Deli Serdang, di mana dijadwalkan nantinya Anies Baswedan akan tiba di lokasi kampanye akbar ini sekitar pukul 4 sore. Dan nantinya Anies Baswedan tentunya akan melakukan orasi, menyampaikan visi misinya, yaitu konsep Indonesia menuju perubahan untuk kesejahteraan semua. Nantinya Anies juga akan mengajak masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat sejahtera jika diberi amanah menjadi Presiden Indonesia 2024 hingga 2029. Anies di Sumatera Utara Istana Raja Najunggal, Tapanuli Selatan, dan di lokasi tersebut Anies melakukan kampanye akbar, berorasi di hadapan para pendukungnya. Sementara di lapangan Reformasi Deli Serdang ini diperkirakan ini sekitar puluhan ribu massa, baik itu simpatisan, relawan, dan juga para kader-kader partai pengusung capres nomor 01 ini tiba dan sudah memenuhi lokasi lapangan Reformasi dari sekitar pukul 12 siang tadi. Di Tapanuli Tengah tadi, Anies Baswedan melakukan sejumlah kegiatan ataupun orasi di mana ia menyampaikan akan membuat Indonesia adil dan makmur, kemudian mengajak masyarakat tidak hanya mencoblos tapi juga mengawasi penghitungan suara untuk menghindari kecurangan dan juga suara-suara yang hilang. Begitu. Dan kita tunggu seperti apa kedatangan Anies Baswedan nantinya, dan kami melihat saat ini Amin Rais sudah tiba di lokasi. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, Nofri Afandi, informasi langsung mengenai kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Deli Serdang. Lalu bagaimana dengan informasi mengenai kampanye yang dilakukan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto? Ada rekan kami Reyhana Mezia yang akan mengabarkan. Rey, bagaimana dengan informasi mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan capres Prabowo Subianto? Ya baik, selamat sore Sira Sapira dan juga pemirsa, bahwasannya memang memasuki hari kampanye begitu ataupun kampanye akbar yang mana dilaksanakan pada tanggal 10 hingga nanti pada tanggal 21 Januari hingga nanti tanggal 10 Februari, maksud kami bahwasannya diagendakan untuk calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto di hari ini akan melaksanakan kampanye akbar bersama dengan Partai Demokrat, yang mana acara ini juga akan diselenggarakan di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Kota Malang, Jawa Timur, yang mana sebelumnya juga memang telah ditinjau begitu pemirsa untuk di GOR yang di tempat saya mengabarkan saat ini yang nantinya akan digunakan untuk kampanye akbar. Kemarin juga memang diketahui dari hasil informasi yang kami dapatkan bahwasannya ada petinggi Demokrat sekaligus juga Presiden ke-6 yakni ada Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Agus Harimurti Haryono juga yang memang sudah datang ke lokasi untuk meninjau kesiapannya. Demikian juga Sira dan juga pemirsa dapat kami informasikan situasi saat ini bahwasannya tadi juga memang sudah hadir Khofifah Indar Parawati yang memang hadir sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat di tempat saya mengabarkan saat ini. Yang kemudian jika kita lihat juga memang persiapannya cukup matang begitu pemirsa untuk acara yang akan diselenggarakan sore hari ini. Kami juga memang masih menunggu kehadiran dari Prabowo Subianto beserta dengan jajaran Demokrat yang lainnya, dan diperkirakan
diperkirakan nantinya berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan, Prabowo dan juga beserta dengan jajaran dari Partai Demokrat akan hadir sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Gor Gajayana. Nah, kemudian juga memang dari tadi kami juga sempat memantau bahwasanya pada jam 1 siang juga memang ini sudah dimulai begitu acara yang memang ini sudah dimeriahkan oleh artis-artis yang ada di tanah air, Sira dan juga pemirsa. Kemudian juga jika kita lihat memang kampanye akbar yang dilakukan saat ini juga memang bertujuan untuk sebagai pemenangan dari Partai Demokrat secara nasional khususnya yang ada di Jawa Timur. Selain itu juga memang tadi juga apel siaga juga dilakukan untuk simpatisan dan juga kader dalam rangka memenangkan calon presiden nomor urut 2 yakni ada Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian juga nantinya Prabowo dan juga Gibran akan menyapa puluhan ribu simpatisan yang akan hadir di sore hari ini. Saya kembalikan kepada Anda, Sira di Jakarta. Baik, Rehana Mezia, informasi langsung mengenai kampanye akbar yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Malang, Jawa Timur. Lalu bagaimana suasana kampanye akbar yang dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Manado, Sulawesi Utara? Ada rekan kami, Laura Louis, yang akan mengabarkan. Laura, bagaimana dengan kampanye akbar yang dilakukan Ganjar Pranowo? Ya, Sira dan juga pemirsa, hari ini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan agenda kampanye di Manado, Sulawesi Utara. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah belusukan ke Pasar Tomohon, kemudian yang kedua menghadiri hajatan rakyat Sulawesi Utara. Jadi tadi diawali dengan belusukan ke Pasar Tomohon, di mana di sana Ganjar Pranowo disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat setempat. Buktinya adalah ada momen menarik saat Ganjar ini disuguhkan secangkir kopi oleh masyarakat setempat yang merupakan kopi tersebut adalah kopi khas daerah Tomohon atau daerah Sulawesi Utara. Kemudian juga Ganjar berkeliling di sekitar pasar, di mana Pasar Tomohon ini adalah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Ekstrim, karena di sana menjual beberapa daging yang tidak lazim dijual di pasar lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama tokoh agama dan dengan pimpinan partai koalisi. Nah, kemudian yang menjadi puncak agenda kampanye adalah agenda hajatan rakyat Sulawesi Utara di lapangan Konisario. Di sini ribuan masyarakat tampak hadir, antusias juga menyambut kehadiran Ganjar Pranowo ini karena juga dimeriahkan dengan konser musik dan juga ada momen lucu di mana Ganjar Pranowo ini ikut berjoget bersama masyarakat di atas panggung untuk ikut memeriahkan hajatan rakyat Sulawesi Utara ini. Kemudian menurut Ganjar sendiri, dari agenda kampanye hari ini ada beberapa catatan yang akan ia perbaiki, yaitu ketika ia melihat kondisi masyarakat Sulawesi Utara. Salah satunya adalah ada seorang ibu penyandang disabilitas. Ibu ini merupakan seorang single parent yang kemudian berharap akan menguliahkan keempat anaknya hingga menjadi sarjana, dan banyak lagi catatan lainnya yang akan diperbaiki oleh calon presiden nomor urut 3 tersebut. Sementara saya kembalikan ke studio. Baik, Laura Louis mengabarkan informasi langsung dari Manado, Sulawesi Utara, di mana kampanye akbar yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih. Pemirsa, kabar pemilu segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya usai jeda. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal petisi Bulak Sumur yang dibuat oleh para guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menurut Presiden, petisi tersebut merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Para guru besar dan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada menyampaikan keprihatinannya atas kondisi bangsa akhir-akhir ini. Keprihatinan tersebut mereka rangkum dalam petisi Bulak Sumur yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Para guru besar UGM menilai Presiden Jokowi telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai alumni, Jokowi dianggap tidak berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Para guru besar juga meminta DPR MPR mengambil sikap dan langkah konkret dalam menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila.
Karena itu melalui petisi ini kami segenap sivitas akademik Fakultas Gadjah Mada meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Wonogiri, Jawa Tengah menanggapi singkat petisi Bulak Sumur yang dibuat oleh Sivitas UGM. Menurut Jokowi, hal itu merupakan hak demokrasi. Mungkin tanggapan soal petisi Bulak Sumur seperti apa, Pak? Tanggapan petisi Bulak Sumur, Pak? Ya, itu hak demokrasi. Ya. Makasih ya, Pak. Petisi Bulak Sumur ini rencananya akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta dan Wonogiri, Jawa Tengah, Andri Prasetyo, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Setelah UGM, hari ini Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta juga menyatakan pernyataan sikap mengenai kondisi darurat kenegarawanan. Berikut pernyataan Rektor UII Fathul Wahid. Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia menyatakan: 1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Presiden harus bersifat netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok. 2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani mengundurkan diri dari jabatannya di kantor staf presiden. Dalam keterangan tertulisnya, Jaleswari menyatakan mengundurkan diri dari posisinya terhitung mulai Kamis 1 Februari hari ini. Sebagai pejabat eselon 1, mantan aktivis pegiat HAM ini menyatakan bahwa dirinya menyampaikan secara formal proses permohonan pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dia menyebut persoalan etika dan keyakinan menjadi alasan pengunduran dirinya. Selain itu, dia tidak mau menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menko Polhukam yang maju sebagai cawapres telah menyatakan mundur dari posisinya. Ini ya? Ini? Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung. Pemirsa, usai jeda Kabar Pemilu akan menghadirkan agenda dari para cawapres. Tetaplah bersama kami.
terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pemilu. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana dengan agenda dari para cawapres hari ini. Kita akan memperbarui kabarnya dari berbagai lokasi. Yang pertama kita akan melihat agenda dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Jakarta. Ada rekan kami Faris Noval yang akan mengabarkan. Faris, bagaimana dengan agenda Caimin pada hari ini? Ya, Sira dan pemirsa, untuk agenda Caimin untuk saat ini belum ada, namun nanti sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Caimin akan menghadiri perayaan Imlek di salah satu gedung di Jakarta, di lantai 4, Imlek Nasional PKB 2024, dan baru saja ini Sira digelar konferensi pers yang mengenai menyerukan pemilu jujur dan adil dari sejumlah tokoh bangsa pro perubahan atau pro paslon Anies dan Caimin di salah satu hotel di wilayah Jakarta juga di pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat siang tadi. Dan turut hadir dalam konferensi pers ini ada mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, lalu juga ada mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ia menyampaikan tadi dalam konferensi persnya sedikit ia mengkhawatirkan kondisi politik saat ini dan ia mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang berusaha merampas suara rakyat. Maka dari itu ia mengajak masyarakat agar mengawal Bawaslu, memberikan kekuatan kepada Bawaslu dan nantinya melapor. Sebelumnya sidang pemirsa pada Rabu 31 Januari 2024 kemarin, ini bersama dengan calon presidennya yang Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di daerah Madura, Jawa Timur, dan sebelumnya yang menyempatkan untuk bersilaturahmi dulu ke kontes-kontes yang berada di daerah Madura, Jawa Timur. Dan dia tidak sendiri, di sana ditemani oleh partai pengusungnya yakni dari Nasdem, PKB, dan PKS. Kami lihat disambut dengan antusias oleh para kiai dan juga ratusan santri. Dan Gus Imin juga menyampaikan beberapa programnya jika ia terpilih nanti sebagai wakil presiden 2024-2025. Baik, terima kasih informasinya Faris Noval yang mengabarkan mengenai kampanye yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar. Lalu kita akan menyapa rekan kami yang akan mengabarkan bagaimana dengan kegiatan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Ada Kurnia Amal. Amal, bagaimana dengan kegiatan dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD? Baik, selamat siang Sira Safira dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, untuk hari ini untuk paslon nomor 3 khususnya Cawapres dari Mahfud MD sejak kemarin sudah melakukan safari politiknya jelang pemilihan umum 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang. Di mana pada hari ini pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Mahfud MD mengadakan holakoh kebangsaan di Darul Irfan Langi PD Aceh Barat Daya bersama jamaah Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasarruf, pimpinan Abuya Amran Wali Al-Khalidi serta para publik luas di Aceh. Nah, jika kita lihat kemarin Sira Safira pada kampanye, di masa kampanye di hari ke-66, kemarin Mahfud MD sudah menyapa warga Banda Aceh. Untuk acaranya sendiri kemarin ada acara tabrak roh di mana Mahfud MD kopi bareng dan juga berdiskusi dengan warga di Banda Aceh. Adapun poin-poin menarik dalam diskusi tersebut dibahas terkait isu-isu HAM, isu-isu hukum dan juga isu-isu terkait penegakan anti korupsi di Indonesia. Dan untuk saat ini memang kegiatan dari Cawapres nomor 3 Mahfud MD ini sudah bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang akan bertemu dijadwalkan pada 15.30 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara Jakarta. Kemudian akan melakukan konferensi pers sekitar pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo ini mungkin terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Pada acara tabrak roh kemarin, tadi malam tepatnya, Profesor Mahfud MD ini juga menyatakan akan menjumpai Presiden Joko Widodo usai safari politiknya dari Banda Aceh. Dan dapat kami informasikan memang pada statementnya kemarin, Mahfud MD menegaskan bahwasanya mundurnya dari Menko Polhukam ini telah melalui diskusi oleh calon Presiden Ganjar Pranowo dan juga telah mendapatkan restu dari Megawati Soekarno Putri beserta dengan para ketua umum partai pengusung
paslon nomor 3 Ganjar dan juga Mahfud. Dan untuk saat ini memang 2 hari kampanye di Aceh, selain berdiskusi tadi juga sekitar pada pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, Mahfud MD ini juga melakukan kelako kebangsaan, menyapa santri-santrinya. Dan kemarin juga dibahas terkait isu-isu seputar Rohingya, kemudian isu-isu tentang penegakan hukum, dan ia juga menyatakan cerita tentang bagaimana awal mulanya ia bisa menjadi calon wakil presiden dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud. Saya kira demikian laporan saya langsung dari Banda Aceh. Kembali ke Anda di studio. Baik, Kurnia Amal, informasi langsung dari mengenai kampanye Cawapres Mahfud MD. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali Faris Noval dan juga Kurnia Amal. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu. Pemirsa, berbagai komentar muncul pasca Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Mulai dari Presiden Joko Widodo hingga paslon lainnya yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Komentarnya pun beragam, ada yang mendukung dan ada juga yang mempertanyakan kenapa baru mundur sekarang. Oke, saudara-saudara sekalian, saat Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD Rabu kemarin menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam saat sedang berkampanye di Provinsi Lampung. Usai keputusan tersebut, beragam komentar pun bermunculan. Presiden Joko Widodo menghargai keputusan dari Mahfud. Menurut Jokowi, keputusan mundur itu merupakan hak dari Mahfud MD. Ya itu hak. Saya sangat menghargai. Nanti sore mungkin ketemu. Ganjar Pranowo yang merupakan pasangan Mahfud dalam Pilpres menghormati sikap Mahfud mundur dari kabinet. Ia pun menyindir pihak lain yang memiliki konflik kepentingan untuk mengikuti langkah Mahfud. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat. Kenapa? Kenapa baru mundur sekarang? Apakah yang lain ada mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mengomentari mundurnya Mahfud dari posisi Menko Polhukam. Caimin merasa heran kenapa Mahfud baru memutuskan mundur sekarang. Ya tentu ini membuat kita tanda tanya. Pertama, kenapa kok mundurnya sekarang, berarti ada sesuatu masalah. Lalu kalau ada masalah, mestinya pemerintah harus mengkonsolidir ulang supaya tidak terjadi masalah. Rencananya, Mahfud MD akan segera bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan secara langsung keputusannya. Tim TV One mengabarkan. Usai mengumumkan diri mundur dari jabatan Menko Polhukam, Mahfud MD hari ini akan menemui Presiden Joko Widodo sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya. Mahfud berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah menunjuknya sebagai Menko Polhukam di kabinetnya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan menemui Presiden Joko Widodo Kamis sore. Rencana Mahfud MD tersebut dilakukan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Mahfud menyatakan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memberi kepercayaan menunjuknya sebagai Menko Polhukam. Saya besok akan menemui Presiden untuk menghormati Presiden karena dulu beliau mengangkat saya dengan penuh kepercayaan dan saya karena beliau dulu mengangkat saya dengan penuh kepercayaan dan penghormatan dan saya menerima dengan penuh kepercayaan dan penghormatan juga, maka besok saya akan menghadap Presiden
begitu mendarat dari Aceh ini besok saya akan langsung menemui Presiden. Sore berarti ya, Prof? Ya sekitar sore begitu, ya untuk menyampaikan saja, untuk ketemu. Mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ditanggapi positif Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ia menyatakan apa yang dilakukan Mahfud MD merupakan hal yang baik sebagai seorang negarawan. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Prof Mahfud adalah sebagai seorang negarawan. Nah, jadi beliau itu kan selalu mengatakan bahwa beliau itu seorang yang selalu patuh dengan hukum, Pak ya. Dan beliau itu juga adalah bagian dari orang yang selalu mempunyai dedikasi dan integritas yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi saya rasa itu adalah upaya yang saya katakan sangat baik sekali, suatu niatan yang baik oleh Pak Mahfud. Maka hari ini Sebelumnya Rabu kemarin di sela-sela kampanye di Lampung, Mahfud MD mengumumkan untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam di Kabinet Jokowi. Saat ini, Mahfud MD tengah sibuk berkampanye dalam pencalonannya sebagai calon wakil presiden mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Dari Aceh dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu. Pemirsa, sore ini Mahfud MD akan menemui Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta untuk menyerahkan surat pengundurannya sebagai Menko Polhukam. Lalu bagaimana pertemuan antara Mahfud MD dengan Presiden Joko Widodo? Kita akan tanyakan perkembangan terbaru dengan reporter kami Fahada Indi yang saat ini sudah berada di Istana. Indi, apakah Mahfud MD sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya? Ya, Syira dan juga pemirsa, untuk saat ini belum diketahui ini bahwa Mahfud MD sudah datang di Istana Kepresidenan Jakarta karena memang kami masih menantikan kedatangan dari Mahfud MD yang informasinya tadi bertolak langsung dari wilayah Aceh menuju ke Jakarta sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari Istana Kepresidenan adalah saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah berada di dalam kawasan istana. Karena kita juga tahu Presiden Jokowi ini juga tadi siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat juga bertolak dari wilayah Solo, yakni dari Bandara Adi Sumarmo Solo pada sekitar pukul 14 untuk menuju ke Jakarta dan saat ini sudah berada di lingkungan istana. Kami masih menantikan ini kedatangan dari Mahfud MD karena informasinya hari ini atau sore hari ini tepatnya pada sekitar pukul kemungkinan 15.30 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat pengunduran diri yang selama ini informasi dari Mahfud ini sudah dibawa oleh beliau dan tinggal menunggu momen atau waktu yang tepat untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi. Nah, berkaitan dengan pertemuan hari ini juga menindaklanjuti keinginan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang sebelumnya juga sudah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno pada hari Senin malam kemarin pada tanggal 29 Januari 2024 di mana pada kesempatan itu Mahfud MD telah bertemu langsung dengan Mensesnek Pratikno untuk menyampaikan keinginan atau hajatnya ini untuk bertemu berhadapan menghadap Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan langsung surat permohonan undur dirinya dari posisi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mahfud MD dalam keterangan persnya hari ini maupun kemarin ini Mahfud MD memang menyampaikan bahwa alasan ia ingin mundur dari jabatan Menko Polhukam adalah ingin agar tidak ada konflik kepentingan maupun intervensi politik. Kita tahu Mahfud MD ini adalah merupakan calon wakil presiden di pemilu 2024 dan pihak dari istana baik itu Presiden Joko Widodo maupun koordinator dari staf khusus presiden yakni Ari Dwi Payana juga sudah menanggapi permohonan Mahfud MD tersebut untuk mengundurkan diri. Presiden mengaku bahwa itu merupakan hak
politik dari Mahfud MD selaku pejabat publik, dan tentunya Presiden menghargai keinginan Mahfud MD untuk mengundurkan diri maupun untuk bertemu terlebih dahulu dengan Presiden baru kemudian menyerahkan surat permohonan diri tersebut. Kita akan nantikan kapan ini tepatnya Mahfud MD akan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan surat undur diri tersebut. Sementara itu Syira kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fada Indi mengabarkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita sama-sama menantikan kedatangan dari Mahfud MD. Pemirsa, demikian sudah 1 jam kabar pemilu menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sesaat lagi Ragam Perkara akan hadir bersama dengan Prima Alvernia. Terima kasih, sampai jumpa.